Jadi sederhananya Mas Mus bahwa dana perwalian atau dana setoran yang dulu tidak sebesar sekarang saja bisa dikelola dengan baik sehingga masyarakat tidak dibebankan yang begitu besar karena subsidinya cukup ibaratnya. Tapi sekarang dananya lebih besar malah masyarakat disuruh bayar mahal. Bagaimana tuh? Iya Mbak Caca, jadi kalau kita lihat itu ada dua titik penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Yang pertama itu adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Ini memisahkan antara peran yang dulu penyelenggaraan ibadah haji dan uangnya itu dikelola oleh Kementerian Agama. Kemudian ada lembaga namanya Badan Pengelola Keuangan Haji yang resmi didirikan, terbentuk itu September atau Agustus 2017 begitu ya. Nah yang kedua ada satu titik lagi adalah adanya COVID-19. Nah tadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yasin saya kira saya agak berbeda sedikit. Kenapa? Karena satu ada selain persoalan dana itu sendiri ada persoalan eksternal juga. Pasca COVID-19 ini kan anggaran-anggaran atau biaya-biaya itu kan naik semua begitu ya. Naiknya bahkan melompat. Bahkan kalau kita berkaca pada anggaran haji tahun lalu, tahun 2022 begitu ya, ada permintaan tambahan anggaran mendadak ketika masyair meningkat sekian persen begitu, yang tadinya cuma 1.900 atau 1.500 dolar menjadi 5.000 sekian real begitu ya. Nah ini salah satu faktornya. Nah tapi memang terkait dengan pengelolaan keuangan haji yang sekarang dikelola oleh BPKH, saya kira perlu juga kita mendorong dan perlu kita kritik kinerja BPKH. Ketika kemudian ternyata BPKH tidak bisa agresif meningkatkan kelolaan dana, sehingga kemudian berpacu dan bertumpu pada investasi yang nilainya itu konservatif, Mbak. Misalnya hanya bergerak di sukuk, hanya bergerak di deposito begitu ya. Atau kemudian wadiah di bank syariah dan seterusnya, yang perkembangannya tadi yang disampaikan oleh Pak Marwan tidak bisa melampaui misalnya 2 digit, paling berkisar di 7,5% atau 8% paling tinggi. Nah ini kemudian yang membuat akhirnya mengkhawatirkan bagi kita ketika kemudian subsidinya terlalu besar nanti kepada jamaah haji yang sekarang ini mau berangkat begitu ya. Bagaimana nanti dengan jamaah-jamaah ingat ada 5,2 juta jamaah haji yang sudah mendaftar begitu. Betul. Ya. Nah ini bagaimana? Sedangkan mereka antriannya itu sudah ada yang sampai 40 sampai dengan 60 tahun. Dikhawatirkan kalau misalnya ternyata subsidinya terlalu besar, bagaimana nanti dengan nasib mereka? Baik. Ini yang saya kira perlu ditanggapi kita. dong Pak Marwan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Mustoli di sini, bahkan juga Pak Yasin. Sebenarnya apakah inti dari sini adalah bukan deal-dealan angka jalan tengah ya mengenai berapa calon jemaah haji bayar, ataukah ini permasalahan adalah pengelolaan dana haji oleh BPKH yang buruk sehingga kemudian yang mendapatkan dampaknya masyarakat harus bayar lebih mahal? Seperti apa Pak Marwan? Ya dua-duanya benar. Jadi satu sisi ini realitas harga yang tidak bisa dihindari dari Saudi. Tetapi saya kemarin menyampaikan kekecewaan saya terhadap BPKH, merasa nyaman dengan komentar para tokoh, umpamanya kalau tidak istitoah tidak wajib berangkat. Padahal yang dibicarakan itu kan itu konteks perintah agama. Padahal ini yang kita bicarakan lain, orang sudah mendaftar. Kalau sudah mendaftar ya dikelola uangnya. Jadi belum ada yang signifikan uang haji yang dikelola ini ketika di Kementerian Agama dengan dikelola BPKH belum ada menunjukkan signifikansi percepatan pencapaian. Masih segitu-begitu saja. Sampai keluar komentar saya, kalau begitu-begitu aja dibubarkan saja BPKH. Karena di situ dana operasional juga cukup besar. Tapi begini, kita tidak bisa serta-merta menyalahkan BPKH karena ada instrumen-instrumen yang perlu kita perbaiki terkait dengan perundang-undangan. Harus diberikan wewenang yang lebih besar, tetapi dijamin tidak hilang uang haji kita ini. Jadi undang-undangnya harus dirubah segera. Tetapi di sisi lain, pemerintah juga harus mereformasi perhajian kita ini. Kita terus mendorong nih cara melakukan dialog dengan pemerintah Saudi itu diperkuat, lobbynya diperkuat, umpamanya masyair yang tiba-tiba naik dari 1.400 menjadi 5.400. Ya jangan diam saja.
setelah kita dorong melakukan nego-nego ternyata bisa turun. Nah, hal-hal lain termasuk hotel saya kira bisa disiasati. Kalau Saudi sekarang sudah membuat kebijakan perhajian kita ini selain ibadah juga bisnis, ya kita juga diikuti bisnisnya itu. Kita dorong nanti BPKH turut serta di sana, umpamanya menyiapkan hotel. Bahkan saya sering menyebutkan, di satu saat saya bermimpi BPKH punya Tower Indonesia. Begitu kita mendarat, ada Tower Indonesia. Nah, kenapa tidak? Karena Saudi juga sudah membuka seperti itu. Padahal uang banyak sekali, 166 triliun, dan bahkan terus setiap hari bertambah. Saya, Pak Yasin, bahkan menyampaikan ke BPKH, merek haji saja tanpa biaya, hajinya saja yang kita jual, itu bisa laku. Ini sudah ada modal 166 triliun. Ayolah ini BPKH cari inovasi baru. Supaya kita bisa mensubsidi masyarakat kita ini. Jadi jangan merasa nyaman BPKH disebutkan 70-30. Kalau saya terbalik pun tidak apa-apa. 70% kita tanggung, kita subsidi, 30% dari jamaah. Kalau uang BPKH cukup. Cukupkah itu? Mungkin bisa kalau BPKH-nya berinovasi. Nah, sekarang kita ingin mendorong BPKH berinovasi. Ayo pemerintah, ayo kita lakukan. Saya kira harus begitu. Baik. Saya khawatir baik, Pak Marwan. di pembukaan Pak. Iya, ditanggapi dong di sini Pak Yasin bahwa apakah Bapak setuju bahwa ini dana mungkin bisa dikelola dengan baik kalau BPKH ini dijamin oleh secara undang-undang sehingga pengelolaannya lebih baik, ataukah mungkin ini tidak jadi masalah karena Kemenak saja bisa melakukan pengelolaan dana yang cukup baik seperti pada zamannya Bapak dulu? Ya, dikelola Kemenak mampu mensubsidi 50% biaya penyelenggaraan ibadah haji. Sekarang dikelola BPKH malah menaikkan biaya haji yang menjadikan masyarakat itu terbebani. Artinya apa? Kalau Pak Marwan tadi menawarkan untuk legal aspeknya direvisi, ya memang harus membuat suatu, katakanlah itu adalah jadi membuat suatu studi bahwa seperti apa itu lembaga BPKH itu ke depannya. Kalau sekarang tidak berdaya karena uang itu berada tersebar di lembaga keuangan dan perbankan serta dikelola oleh pemerintah dalam bentuk sukuk. Artinya yang dia miliki yang diambil dari perbankan itu bunga atau imbal hasil dari deposito dolar, real dan rupiah itu per tahunnya ngumpul. Ini untuk BPIH sekian yang berhasil dikumpulkan. Terus kemudian dari sukuk berapa ngumpul. Kalau itu saja fungsinya tidak lebih seperti pada waktu dana itu dikelola oleh Kementerian Agama. Harus powerful, seperti tabung haji di Malaysia sehingga bisa mengembangkan. Sehingga jangan kok di sana ada naik terus kita, oh ini karena kenaikan sehingga kita tidak mampu. Berarti yang mengembangkan keuangan ini yang tidak mampu. Kalau tadi disinggung masalah subsidi, subsidi itu beda pengertiannya dengan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah. Ini uang rakyat dikembangkan, ada nilai keuntungannya, nah dipakailah untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, termasuk meringankan beban biaya penyelenggaraan ibadah haji. BPIH-nya itu menjadi ringan. Beda dengan subsidi yang tidak dari hasil keuntungan, Pak. Ini dari keuntungan berasal dari rakyat yang setiap tahunnya keluar dan selalu bertambah. Betul. Bila pengelolaan keuangannya itu bagus. Jadi jangan karena alasan terdegradasi dengan rate exchange dari dolar ke rupiah, jangan itu saja. Bagaimana yang mengembangkan kan begitu. Pak Yasin. Oke, sesaat lagi nanti Mas Mus boleh menjawab sebenarnya adil tidak ya untuk masyarakat kalaulah misalnya dia tidak mampu untuk memberikan nilai tambah nombokin sekitar 20-25 juta, dia harus kemudian tunda tahun berangkatnya. Adil nggak sih? Apalagi ini permasalahan anggaran pengelolaan dana haji. Lagi-lagi masyarakat jadi korbannya sesaat lagi.